قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan kita yang kami ambil dari buku susunan kami dari buku Belajar Loyal. Kita telah membahas prinsip yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sekarang kita lihat prinsip yang kedua tentang masalah syirik. Syirik itu tidak diridhoi, ada di halaman 11. Kedua, sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu pun bersamanya dalam ibadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang masjid. Jadi ada pengertian masjid itu ada 4 pengertian. Ini kita akan lihat. Terus di dalamnya tidak boleh seorang pun berdoa kepada selain Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah saja. Di sini jelaskan Allah tidak ridha pada perbuatan syirik. Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah menyatakan bahwa Allah tidaklah ridha ada yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Tidak dengan malaikat yang dekat dengannya, tidak pula dengan nabi yang diutus, lebih-lebih pada makhluk lainnya. Jika Allah tidak ridha disekutukan dengan malaikat dan nabi tersebut, padahal keduanya adalah makhluk yang mulia, maka tentu selain keduanya tidak pantas untuk disekutukan. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah itu bersendirian dalam hal mencipta, memberi rezeki dan mengatur jagat raya. Maka Dia, yaitu Allah, yang berhak ditujukan ibadah daripada selainnya. Berarti karena Allah yang mencipta, perbuatan Allah secara umum itu ada 4. Yang ini disebut dengan sifat rububiyah. Perbuatan Allah secara umum itu ada 4. Ini disebut dengan sifat rububiyah, yaitu Allah itu sebagai Khaliq, Ar-Razik atau Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Perbuatan pertama berarti pencipta. Kemudian yang kedua Ar-Razzaq atau Ar-Razik, pemberi rezeki. Perbuatan yang ketiga adalah Al-Malik, yang merajai. Perbuatan yang keempat adalah Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur jagat raya. Apa saja Bu diulang? 1. Al-Khaliq, pencipta. 2. Ar-Razzaq atau Ar-Razik, pemberi rizki. Yang ketiga Al-Malik, yaitu yang merajai.
Terus yang keempat, al-mudabbir, yaitu pengatur jagat raya. Allah bersendirian dalam sendirian. Allah tidak disaingi atau ada yang bekerja sama dengan Allah, tidak ada. Allah satu-satunya yang mencipta, tidak ada yang mencipta lagi selain Allah. Allah satu-satunya yang beri rizki, maka tidak ada yang beri rizki selain Allah. Allah satu-satunya yang malik. Buktinya nanti pada hari kiamat, satu-satunya yang merajai Allah, tidak ada di situ yang berkuasa. Para raja pun tunduk pada Allah. Al-Mudabbir, yang mengatur jagat raya, yang mengatur matahari berputar, mata bumi, mengatur jagat raya. Ini semuanya, ada siang, ada malam, hanya Allah. Tidak ada yang bekerja sama dalam hal ini dengan Allah. Allah bersendirian dalam hal itu. Nah, itu 4 hal tadi. Maka kalau Allah bersendirian dalam 4 hal tadi, maka untuk urusan ibadah Allah tidak boleh disekutukan. Allah sudah beri rizki, terus kita ibadahnya minta pada yang lainnya. Doa minta pada sesuatu yang aneh. Kalau Allah satu-satunya yang beri rizki, berarti ya mintanya pada Allah, doanya pada Allah. Pada Allah. Ingin melakukan penyembelihan kurban hanya kepada Allah. Ingin melakukan nazar hanya kepada Allah. Rasa harapnya yang besar hanya pada Allah. Rasa yakinnya untuk doa-doanya terkabul hanya juga pada Allah. Tawakalnya penuh juga kepada Allah saja. Itu konsekuensi dari 4 hal tadi. Kalau diyakini, maka berarti hanya Allah saja yang boleh diibadahi. Juga di sini ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu mengatakan Allah tidaklah meridhoi kekufuran dan kesyirikan. Bahkan Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab untuk memerangi kekafiran dan kesyirikan. Kalau Allah tidak ridho pada keduanya, yaitu tidak ridho pada kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi setiap mukmin untuk tidak meridhoinya. Ada istilah syirik. Kalau syirik itu lawan dari keimanan. Jadi bertolak belakang dengan iman. Kalau syirik itu bertolak belakang dengan tauhid. Orang tidak beriman secara perbuatannya namanya syirik. Jadi ada istilah syirik sendiri. Namun kesyirikan dapat masuk dalam kekufuran. Kesyirikan itu dapat masuk dalam kekufuran. Namun tidak semua kekufuran itu syirik. Contoh, sholat. Ketika seorang meninggalkan sholat, Nabi SAW katakan, dia lakukan perbuatan kufur itu. Nabi bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian orang muslim dan orang kafir mengenai perkara sholat. Siapa meninggalkan sholat, kafir dia. Namun apakah orang yang meninggalkan sholat disebut musyrik? Ya, belum tentu. Namun dalam riwayat musyrik tidak. Contoh misalnya orang melakukan kekufuran lagi, dia istri Nabi SAW itu melakukan perzinahan. Karena Nabi yang tidak pas. Para ulama sepakat, misalnya tadi dalam masalah perzinahan,
Para ulama sepakat istri para nabi siapapun tidak pernah melakukan perzinahan. Jadi nggak pernah istri para nabi itu berkhianat dalam masalah ini, itu nggak pernah. Kalau ada istri yang tidak taat dalam hal agama, ada. Suaminya nabi, istrinya tidak taat dalam hal agama, ada. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Namun kalau dalam hal perzinahan nggak boleh. Nah, kalau ada yang nuduh Aisyah atau nuduh istri Nabi SAW yang lainnya itu berzina, kufur itu perkataannya, pernyataannya kufur. Namun musyrik enggak. Dia bukan lagi menyekutukan Allah, namun dia lakukan perbuatan penghinaan. Penghinaan di sini kekufuran. Namun kalau kesyirikan belum. Dia tidak masuk kesyirikan, namun sama-sama derajatnya, yaitu sama-sama dapat mengeluarkan orang dari Islam. Jadi kufur dapat membuat orang keluar dari Islam, syirik juga dapat membuat orang keluar dari Islam. Kok Ustadz mudah mengatakan orang keluar dari Islam? Ya sama seperti seorang itu wudhu bisa batal, sholat juga bisa batal, puasa bisa batal enggak? Puasa bisa batal. Walaupun kita itu niat saya pokoknya mau puasa, namun dia lakukan satu pembatal di situ, batal puasanya. Walaupun dia klaim saya masih tetap berpuasa, tetap klaimnya di sini tidak dianggap ketika dia lakukan pembatalan. Maka sama dengan Islam. Apalagi Islam tentu ada pembatal-pembatalnya. Kekufuran dan kesyirikan itu sama-sama membatalkan keislaman, walaupun seseorang menyatakan dirinya masih seorang muslim. Namun nanti penyikapannya untuk orang yang melakukan perbuatan semacam ini dibandingkan dengan orang yang dari sisi kafir kemudian masuk Islam, dengan orang yang KTP-nya itu Islam lantas melakukan perbuatan syirik atau kekufuran, dia tidak perlu mengulang syahadatnya terang-terangan, cukup dia lakukan amal lagi, yaitu seperti sholat, maka tidak perlu lagi mengulangi syahadat seperti layaknya orang yang dari kafir kemudian masuk Islam. Terus ada perkataan lagi selanjutnya Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah menerangkan bahwa maksud ayat tadi di atas surat Jin tadi mencakup dua macam doa. Ada situ doa masalah, ada di situ doa ibadah. Karena di masjid dilakukan dua macam ibadah, yaitu doa berisi permintaan pada Allah, inilah yang dimaksud doa masalah, dan ibadah secara umum, inilah yang dimaksudkan dengan doa ibadah. Sehingga maksud ayat di atas berisi larangan menunjukkan doa dan ibadah secara umum kepada selain Allah. Berarti kita rinci lagi Bu, doa ada dua macam. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah. Ada doa mas'alah. Doa ibadah itu yang kita sebut dengan ibadah. Di situ ada sholat, menyembelih, kurban, nazar, puasa gitu. Jadi ibadah secara umum. Kemudian doa yang kedua adalah doa mas'alah. Doa yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah itu sama dengan doa berisi permintaan. Saya ulang. Doa tadi ada berapa macam? Dua macam. Doa pertama doa ibadah. Doa ibadah itu sama dengan ibadah, Bu. Ada di situ ibadah secara umum. Ada situ doa juga masuk di situ, sholat masuk di situ, puasa masuk di situ, sedekah masuk di situ, haji masuk di situ. Terus yang kedua doa masalah, yaitu doa yang berisi permintaan, berarti sama dengan doa. Nah, kenapa ibadah itu disebut doa ibadah gitu? Kenapa nggak disebut ibadah saja tadi?
Istilah ini kenapa dikaitkan dengan doa? Karena ketika ibu itu beribadah, itu meminta supaya dapat pahala, ganjaran, balasan. Maka ada sejatinya ibu meminta sesuatu. Jadi kita itu sholat, kita minta sebenarnya. Minta apa? Minta pahala dari amalan kita ini. Kita minta dapat surga, kita minta nanti dibalas, kita minta nanti keutamaan misalnya ya, Nabi sebut nanti dapat pintu surga ini gitu. Jadi doa ibadah itu ada sisi permintaannya juga, kita minta dibalas. Dan boleh nggak seorang muslim ketika dia beribadah, dia meminta balasan seperti ini? Apakah itu ikhlas? Jawabannya itu ikhlas. Ikhlas itu mengharap sesuatu dari Allah. Karena sebagian ini ada pemahaman dari ajaran sufi, yaitu dari seorang tokoh yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Dia itu katakan, kalau kamu beribadah meminta surga kepada Allah, takut pada nerakanya, maka kamu itu tidak ikhlas. Pernyataan dari Rabi'ah al-Adawiyah ini tidak tepat. Dikarenakan Nabi SAW sendiri memberikan beberapa amalan itu punya balasan tertentu. Contoh, sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Balasannya itu kata Nabi SAW, siapa yang jaga ini, yaitu jaga 12 rakaat tadi dalam sehari, maka bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dapat rumah di surga. Masa kita tidak boleh meminta rumah di surga tadi dengan melakukan amalan rawatib semacam itu? Boleh, sah-sah saja. Maka kalau ada maksud semacam tadi, boleh. Jadi kalau muslim beramal mengharap pahala, mengharap surga, takut pada neraka, itulah namanya ikhlas. Yang tidak ikhlas itu bagaimana? Kalau seorang muslim itu beramal mengharap balasan dari manusia, cari ridho manusia, mengharap sanjungan pujian manusia, itu baru tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kita harap apa saja yang Allah sebut, Rasulnya sebut, dapat balasan dari ini. Nah itu namanya ikhlas, itu kita cari-cari. Sedangkan kalau yang diharap itu dunia, yang diharap itu ridho selain Allah, maka itu tidak ikhlas. Terus ada doa yang kedua, doa di sini masalah berisi permintaan. Berarti isinya itu doa. Ada doa-doa yang ibu sebutkan, minta apapun. Adab dalam berdoa di antaranya bisa ditulis. Doa itu bebas, Bu. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Doa itu bebas, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kecuali, nah, ada catatan pengecualian. Kalau ibu berdoa di dalam sholat, usahakan, kalau ini dilafadzkan ya, usahakan dengan bahasa Arab. Yang kedua, doa yang paling bagus itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Singkat dan syarat makna. Jadi enggak panjang-panjang, cukup dengan beberapa kalimat, itu maknanya sudah mendalam. Terus adab yang ketiga, doa yang terbaik ada yang berisi kebaikan dan disandarkan. Jadi doa itu nggak boleh isinya maksiat, nggak boleh.
Nggak boleh doa itu isinya memudaratkan orang, nggak boleh. Doa isinya melakakan orang, nggak boleh. Doa disandarkan pada Allah. Kalau itu isinya kebaikan, ibu minta kebaikan, kebaikan itu disandarkan pada Allah. Artinya pakai standar Allah, jangan pakai standar kita. Ya Allah, jika ini baik menurutmu, gitu. Jadi jangan kalimatnya, ya Allah, ya Allah, ini saya sudah menganggap baik sekali, wujudkan ini padaku. Yang standar baiknya itu menurut kita, jangan. Standar baiknya itu menurut Allah. Karena Allah tahu yang mana yang baik untuk kita, mana yang jelek untuk kita. Allah tahu seperti itu. Kemudian adab lagi dalam berdoa. Afdolnya dalam keadaan bersuci. Afdolnya dalam keadaan bersuci. Namun bersuci ini bukan syarat. Seandainya ibu dalam keadaan haid pun masih boleh berdoa. Contoh, ibu dapati hari Jumat. Ada beberapa waktu di hari Jumat yang memang disebutkan dalam hadis. Namun ini saya sebutkan kesimpulannya. Ada hadis yang menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan doa antara di hari Jumat itu doa yang mustajab. Itu doa antara imam duduk 2 khutbah sampai sholat selesai. Ada lagi yang katakan dalam hadis disebutkan setelah waktu asar sampai matahari tenggelam. Namun yang tepat doa pada hari Jumat itu adalah pokoknya pada hari Jumat. Mau pagi hari, siang hari, sore, sebelum matahari tenggelam pada hari Jumat. Nah, misalnya ibu lagi datang bulan ketika itu, boleh nggak berdoa? Dibolehkan. Bersuci tadi bukan syarat, namun afdol. Misalnya ibu mau berdoa, sekarang suci, maka berwudu dulu untuk doa tadi. Jadi berdoa yang afdol dalam keadaan suci. Namun bersuci ini bukan syarat. Terus ada berikutnya lagi, manfaatkanlah tempat-tempat atau waktu terkabulnya doa. Tempat-tempat atau waktu terkabulnya doa. Di antaranya, kapan Bu? 1. Tadi hari Jumat ya. Hari Jumat. 2. Tempat atau waktu. Kapan Bu? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. 3. Kapan lagi? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir dari jam berapa? Malam dibagi 3. Malam dihitung dari mana? Maghrib apa isya? Maghrib. Berakhir subuh. Sekitar 10 jam dibagi 3. Malam terakhir itu sekitar jam 1 malam sampai subuh. Nah, ibu bangun sholat malam, nah itu di antara jam 1 sampai jam subuh tadi berdoa, nah itu waktu mustajab. Bisa jadi ibu cuma berdoa saja karena lagi datang bulan tadi, iya kan? Pas di sepertiga malam terakhir, karena tidak disyaratkan tadi pakai sholat malam, boleh. Nah itu doa yang mustajab. Tempat waktunya lagi yang mustajab di akhir sholat. Akhir sholat bisa 2 tempat Bu. Bisa setelah tahiyat, sebelum salam.
setelah tahiyat sebelum salam. Bukan nanti baca tahiyat sampai innaka hamidum majid. Terus baca berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu Nabi katakan, silakan berdoa semaumu sebelum salam. Dengan catatannya, kalau jenengan jamaah tidak telat dari imam. Imam sudah salam ya sudah, rampung berarti. Ibu sholat sendiri, masuk di situ bisa. Tempat yang kedua, akhir sholat atau istilahnya itu dubur sholat setelah salam. Namun diawali zikir. Pendapat yang tepat masih boleh berdoa setelah sholat. Dan ini pendapat jumhur kebanyakan ulama. Boleh angkat tangan enggak? Boleh angkat tangan. Namun ibu dahului dengan zikir dulu, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sudah, setelah itu doa. Apa dalilnya? Pertama, sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya ayu doai asma. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Maka beliau ketika itu jawab, doa pada dubur sholat. Dubur sholat setelah salam. Dalil yang kedua adalah firman Allah, tafsir dari firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari satu urusan, beralihlah pada urusan yang lain. Dan kepada Rabbmu lah engkau itu berharap. Tafsiran dari ayat ini, kata para ulama, di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, beliau katakan, ayat ini maksudnya setelah seseorang itu sholat, berdoalah. Setelah sholat, berdoalah. Maka berarti masih menunjukkan bolehnya di situ. Maka di antara waktu terkabulnya doa, akhir sholat. Akhir sholat ada 2 macam. Pertama apa tadi? Setelah tahiyat sebelum salam. Yang kedua setelah salam. Namun didahului dengan zikir terlebih dahulu. Kapan lagi waktu terkabulnya doa? Ketika, ini mumpung lagi mendung ini, ketika turun hujan. Ini kalau hujan turun, mau deras atau rintik-rintik, pokoknya berdoa. Itu salah satu doa yang mustajab. Tempat di mana Bu? Tempat. Kalau tempat cuma khususan tempat-tempat tertentu saja. Di Arafah, di saat di Bukit Sofa, Bukit Marwah, lagi tawaf keliling Ka'bah. Itu tempat. Karena tempat sana yang khusus. Nggak ada di tempat yang lainnya lagi. Yang lebih mustajab daripada tempat-tempat tadi. Saat di Bukit Sofa Marwah, yaitu saat melakukan sa'i. Kemudian ketika keliling Ka'bah, tawaf. Syariatkan ketika itu di samping baca zikir bebas, doa juga dibolehkan ketika itu. Kemudian bagi orang yang berhaji ketika wukuf di Arafah. Waktu lainnya masih ada lagi, itu diantaranya. Adab berikutnya lagi, berdoa sambil mengangkat tangan. Berdoa sambil mengangkat tangan. Boleh ibu tangannya terbuka. Namun disyariatkan 2 cara tangan ini dihadapkan ke langit. Ini bagian dalam telapak tangan ini ke langit. Atau dihadapkan ke wajah. Ibnu Rajab Al-Hambali sampaikan 2 itu. Ya, tangannya dihadapkan ke atas atau ke wajah. Lebih diangkat lebih afdal. Kecuali tempat berdoa untuk khatib Jumat. Khatib Jumat berdoanya 1 jari. Jadi dia berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau ada yang komentar, kok khatibnya 1 jari? Oh, karena Nabi pernah lakukan 1 jari kayak begini. Meminta hujan. Saat kalimat meminta hujan, tangannya dibuat balik. Biasanya kita berdoa gini, tangannya balik gini.
Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Maksudnya adalah untuk menolak bala, terus menghendaki Allah turunkan hujan. Itu cuma dua tempat yang berbeda. Ada yang lainnya lagi, ketika tidak disyariatkan untuk angkat tangan, maka tidak angkat tangan. Namun asalnya doa itu mengangkat tangan. Asalnya doa itu dengan mengangkat tangan. Adab yang berikutnya lagi, menghadap kiblat. Karena arah kiblat paling afdal. Menghadap kiblat. Namun menghadap kiblat bukan syarat, Bu. Seandainya arahnya tidak ke kiblat boleh. Misalnya pas lagi safar, nah, perjalanan nih. Saat safar juga nanti bisa ditambahkan lagi waktu terkabul doa itu ketika ibu safar. Nah, saat safar kendaraan ngadap ke timur. Ibu mau berdoa ketika di kendaraan tadi, ibu ngadap itu aja. Tanpa perlu cari-cari kiblat gitu. Ngadap itu arah kendaraan tadi, berdoa itu pada Allah. Maka arah kiblat tadi bukan syarat. Yang jadi syarat untuk arah kiblat itu cuma sholat saja. Sholat menghadap kiblat. Adapun penyembelihan sunnah menghadap kiblatnya, berdoa sunnah, baca Al-Quran sunnah menghadap kiblat. Yang lainnya tidak sampai wajib kecuali sholat tadi. Ketika kita sholat diperintahkan menghadap kiblat. Kemudian ada berikutnya lagi, tidak boleh tergesa-gesa untuk meminta terwujudnya doa. Jadi ibu nggak boleh ada kalimat, ya Allah saya sudah berdoa lama sekali kok belum juga terkabul. Nggak boleh ada keluhan kayak gitu, nggak boleh. Tanda ketika seorang mengucapkan seperti ini tanda nggak sabar. Tanda tidak sabar. Kadang Allah beri waktu itu terkabulnya doa itu ada. Beri waktu pending. Nah, terus adab yang terakhir, ini penting. Terwujudnya doa dalam 3 hal. Terwujudnya atau terkabulnya doa bisa dalam 3 hal. 1, dikabulkan sebagaimana yang diminta. 3, jadi simpanan di akhirat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, jika seseorang itu berdoa selama doa itu bukan untuk memutus silaturahim, tidak berisi dosa di dalamnya, maka doanya 3 tadi akan terwujud 3. Yang pertama, entah Allah itu kabulkan sesuai dengan yang diminta. Yang kedua apa? Diganti. Kalau kita minta A ini, Allah tahu, oh ini buruk bagi kita ini. Allah selamatkan dari kita hal tadi, diganti B. Allah tahu ini yang lebih baik bagi kita. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Jadi simpanan di akhirat. Tidak diwujudkan di dunia, tidak diganti juga, namun sudah jadi simpanan di akhirat. Berarti kalau 3 terwujud seperti ini, doa itu sia-sia atau tidak? Tidak sia-sia. Ibu berdoa sudah dicatat ibadah. Belum dikabulkan, sudah dicatat ibadah terus. Ujung-ujungnya jadi simpanan di akhirat. Di dunia belum dikasih, nah ada wujudnya nanti di akhirat Allah ganti. Maka ketika para sahabat mendengar Nabi SAW sebutkan 3 hal tadi, maka para sahabat katakan, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan terus perbanyak doa. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, Allahu Aktsar. Kalau begitu biarlah Allah yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian.
Maka wujudnya terkabulnya doa itu macam-macam tadi, Bu. Jadi jangan nganggap terkabulnya doa itu harus terwujud sama. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi ujung-ujungnya apa? Jadi simpanan di akhirat. Makanya tadi di antara adab doa tadi yang disebutkan, jangan tergesa-gesa, minta segera, minta segera, minta segera. Sabar dalam berdoa. Tunggu punya waktu dulu. Sampai nanti terwujud. Justru kalau kalimatnya tadi, saya sudah berdoa lama sekali kok belum terwujud juga. Nah, itu yang membuat Allah tidak kabulkan doa kita karena kita nggak mau sabar. Atau sebenarnya sudah terkabul namun Allah ganti dengan yang lain, kita nggak sadar. Atau kalau ini nggak terwujud di dunia, ya sudah jadi simpanan di akhirat. Pokoknya doa itu manfaat. Nah, balik ke masalah doa tadi. Doa berarti ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Ibu kalau maksudkan doa dalam ayat tadi surat Jin tadi, doa ini mencakup dua hal ini. Maka kalau kita tidak boleh berdoa pada selain Allah, maksudnya tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, tidak boleh meminta doa kepada selain Allah. Dan ingat Bu, ini dasar akidah ini. Ibu pahami hal ini baik-baik, maka ibu akan tahu penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin ketika berdoa bagaimana, ketika ibadah bagaimana. Ada sebenarnya bukan wujudnya minta pada selain Allah, Bu. Doanya bukan kepada selain Allah, doanya kepada Allah. Namun itu perantara menuju kesyirikan. Contoh, datang ke kuburan orang soleh, nganggap saya lebih afdol, saya rasa doa saya ini lebih tenang, ini saya panjatkan di sini dibandingkan di masjid. Saya bolak-balik itu berdoa di masjid, bahkan di rumah Allah Ka'bah belum terwujud. Saya datang di sini di kubur ini, di kubur orang soleh ini, maka doanya terkabul. Saya minta pada Allah. Saya ngadap kiblat. Namun dia yakinnya apa? Di tempat ini lebih afdal. Bu, ini lagi setan lagi membuat orang tadi itu diantar dulu pelan-pelan. Akhirnya dia bolak-balik datangi lagi. Terwujud lagi, bolak-balik datang lagi, terwujud lagi. Akhirnya ujungnya dia punya pemahaman apa? Kayaknya kubur lain ini kalah dengan kubur orang soleh ini nih. Dia orang soleh luar biasa. Maka ujung-ujungnya nanti dia meminta kepada orang soleh tadi. Nah, syirik itu terjatuh. Maka ada perantara dulu. Maka Nabi SAW itu larang perantara tadi. Walaupun doanya kepada Allah. Ada seorang sahabat, ada seorang, ini cicit Nabi SAW, kalau tidak salah ini cerita Zainul Abidin. Dia lihat ada seorang yang datang di kubur Nabi lewat suatu lubang. Dulu kubur Nabi belum tertutup, masih terbuka. Ada kesempatan dia masuk, dia mau berdoa di situ. Dia yakin itu, ini doanya terkabul di kubur ini. Maka ditegur oleh Zainul Abidin tadi. Ngapain kamu itu berdoa di situ? Ya, Nabi SAW sebutkan tidak boleh menjadikan kubur itu wasanan yu'bad. Kubur beliau itu tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang disembah. Ini pelan-pelan nanti akan diantar kepada itu. Maka maksud dari peringatan ini dia ingatkan itu agar orang tadi tidak membiasakan berdoa di kubur Nabi walaupun itu kubur Nabi yang mulia. Karena nanti ujung-ujungnya diantar pada kesyirikan yang lebih parah. Nah, selanjutnya lagi kita lihat tauhidkanlah Allah di dalam masjid. Jadi sekarang kita pelajari tentang apa pengertian masjid tadi. Dalam ayat yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Sekarang lihat di halaman 14 ada 4 penafsiran tentang masjid dalam ayat ini. 1. Masjid adalah tempat sholat. Ketika Yahudi dan Nasrani masuk dalam tempat ibadah mereka, di dalamnya mereka berbuat syirik. Maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah ketika mereka memasuki masjid. Maka jangan ikuti Yahudi Nasrani yang berbuat syirik di tempat ibadah mereka. Orang muslim dalam masjid harus ibadahnya ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah.
Ini berarti menunjukkan masjid itu tempat yang mulia, tidak boleh berbuat syirik. Dan keistimewaan masjid yang lainnya, Bu, masjid itu dimuliakan untuk ibadah. Ada beberapa hal yang tidak dibolehkan di dalam masjid. Perlu dirinci enggak? Ya, satu. Yang tidak dibolehkan dalam masjid, satu, jual beli. Satu, jual beli. Jual beli nggak boleh. Arisan boleh nggak? Ibu-ibu, nggak, saya tanya saja, jangan takut, belum saya jawab. Boleh nggak arisan dalam masjid? Ibu tahu jual beli, bagaimana jual beli? Ini barang, ini uang, beli kan? Arisan apa Bu bentuknya? Apa bentuknya? Utang nabung, ya kan? Yang beli, nyaur utang boleh, dalam masjid boleh, berarti arisan masih boleh. Yang tidak boleh apa tadi? Jual beli. Ibu penjual online gamis, pas kajian saya ini masuk orderan di situ. Lihat di WA-nya, wah ada orderan nih, sebentar. Ustadz bicara di depan tapi nggak apa-apa lah, saya jawab sebentar lah. Jawab orderan tadi di dalam masjid, termasuk dalam jual beli. Ibu mau bahas di luar sana, Bu, di luar. Cari ini kan masih area masjid nih. Ini sudah ada batasan itu nggih. Nah, sudah ada batasan tuh. Di luar itu. Kalau ada pagernya, berarti lompat pagar gitu. Di luar pagarnya. Paham, Bu? Ya. Iklan bisnis juga nggak boleh dalam masjid. Di luar masjid. Gitu. Iklan bisnis. Gitu, nggak boleh. Dalilnya Nabi SAW itu pernah menyuruh, kalau ini kalimatnya seperti ini. Nabi SAW katakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika engkau melihat ada orang yang jual atau dia beli sesuatu dalam masjid, fakulu, katakan padanya, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keberuntungan untuk jual belimu. Apa kalimat kasarnya, Bu? Mudah-mudahan bangkrut. Orang lihat Nabi suruh, kamu doakan saja nggak apa-apa dia. Kamu doakan dia gitu. Paham ya? Nah, itu satu. Yang tidak boleh dalam masjid lagi, yang dilarang dalam masjid, tadi sudah kita bahas, berbuat syirik. Ya, saya nggak singgung. Terus melakukan kebid'ahan di dalam masjid. Maka dalam masjid cuma diisi dengan ibadah yang ada tuntunan saja. Sholatnya ya pakai tuntunan, zikirnya juga pakai tuntunan. Yang ketiga, yang tidak boleh lagi dengan masjid, kubur tidak boleh menyatu dengan masjid. Kuburan tidak boleh bersatu dengan masjid. Satu halaman nggak boleh. Atau kuburnya satu halaman pas di arah kiblat gitu, nggak boleh. Biasanya pewakif atau pewakaf, ya, dia sudah titip pesan ketika sebelum meninggal dunia, saya kalau meninggal tolong nanti dikuburkan di masjid ini, tempat saya bangun tadi, itu tanah saya, tanah wakaf saya. Wasiat ini tidak boleh dijalankan. Apa hikmahnya kok sampai ini dilarang ini? Hikmahnya itu adalah karena tadi yang saya ceritakan, orang akan bolak-balik ibadah di situ. Ada yang mungkin punya perasaan aneh, kalau ini kuburnya orang soleh, dia punya perasaan yang berbeda, Bu. Dia terus menghadap kiblat, berdoa pada Allah, meminta pada Allah, sholat kepada Allah. Namun ketika itu dia punya perasaan yang berbeda. Saya kayaknya tenang di masjid ini dibandingkan masjid yang lain yang tidak ada kubur nih.
Kok doa-doa saya lebih diijabahi dibandingkan di masjid yang lainnya? Akhirnya dia merasa masjid ini lebih istimewa, yang ada kuburnya tadi lebih istimewa daripada masjid lain. Namun kalau sudah beda halaman boleh, pintu masuknya beda boleh. Ya, pintu masuknya beda itu boleh. Yang masalah kalau satu tempat, satu halaman. Terus yang tidak boleh lagi ada teriak-teriak dalam masjid. Teriak-teriak dalam masjid. Sini ada cerita dari Umar. Umar tuh pernah lihat ada 2 orang itu teriak-teriak dalam masjid. Kemudian Umar tuh katakan, "Lau kuntum min ahlil balad." Seandainya kalian berdua itu dari penduduk kota ini yaitu Madinah, ini saya akan kupukul kalian. Tarfa'ani aswatukuma fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kalian bisa ngangkat suara tinggi-tinggi? Artinya bersuara keras di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlaku untuk masjid yang lainnya juga. Terus yang tidak boleh lagi di dalam masjid, tidak boleh membuang kotoran dan kencing di dalam masjid. Berarti tidak boleh mengotori masjid. Terus yang tidak boleh lagi, orang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Orang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Karena dalam ayat sebutkan, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil. Janganlah orang yang mabuk itu mendekati sholat sampai dia itu sadar. Lalu dikatakan wala junuban, tidak boleh pula orang junub masuk masjid kecuali hanya sekadar lewat saja. Diam nggak boleh. Namun catatan, wanita haid masih boleh masuk masjid. Wanita haid beda dengan junub. Ada hadis yang katakan dua-duanya tidak boleh. Yang tepat kalau disebutkan 2 hal, yaitu wanita haid dan junub sekaligus tidak boleh masuk masjid, dalilnya lemah. Ayat cuma bicarakan orang junub. Ada di antara dalilnya, para ulama jadikan dalil, dulu Nabi SAW itu di masjid beliau itu ada orang yang biasa nyapu-nyapu masjid dan tinggal di situ, dan dia seorang wanita dan masih mengalami haid, namun tidak pernah disuruh keluar dari masjid ketika haidnya tadi. Seandainya ada larangan kayak gitu, maka Nabi sudah ingatkan dia, kamu boleh tinggal di masjid, namun kalau haid keluar dari masjid, cari tempat yang lain. Kalau sudah suci lagi baru balik. Namun tidak pernah dapati kasus kayak begini. Terus yang tidak dibolehkan lagi, untuk orang yang sholat berjamaah tidak boleh membawa bau mulut, bawang, dan semacamnya. Nabi katakan gini, apa tadi bu tanamannya? Apa tadi makanannya? Bawang. Man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan dari tanaman ini, yakni suma, yaitu bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Maka yang setipe dengan bawang tidak boleh, yang menimbulkan bau mulut. Apa bu? Nah, kue makanan seputar itu dihilangkan dulu bau mulutnya. Bukan berarti makan bawang haram, cuma masalahnya bau mulut ketika masuk masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Biar nggak ganggu jamaah kanan kiri gitu. Dia lagi teriak amin, baunya keluar. Jamaah nggak konsen kanan kiri, ganggu. Itu beberapa hal yang dilarang di dalam masjid, termasuk tadi kesyirikan yang kita bahas. Terus lihat lagi di buku, masjid yang dimaksud adalah anggota tubuh yang digunakan seseorang untuk sujud. Sehingga maknanya janganlah sujud dengan anggota badan tersebut pada selain Allah. Pendapat kedua ini menjadi pendapat Sa'id bin Jubair. Anggota sujud itu ada 7. Catat 7 ini.
Ini harus ibu tempelkan ketika ibu sujud. 1. Dahi. Perawi hadis katakan ada tambahan, tambah dengan hidung. Jadi dahi plus hidung. 2 dan 3, telapak tangan kanan dan kiri. 4 dan 5, lutut kanan, lutut kiri. Terus 6 dan 7, kedua ujung kaki. Sudah? Sekarang, tadi pertama apa? Dahi. Dahi plus hidung ya. Nah. Dahi ini nggak mesti dahi ini terbuka semua, Bu. Jadi nggak mesti. Kalau saya pakai pecis nih ya, nggak perlu saya angkat gini-gini. Ada sesuatu yang halangi gini nggak masalah. Yang penting ini sudah ditempelkan ke lantai. 2, 3 apa? Telapak tangan. Bagian dalam nih. 4, 5 apa? Lutut. 6, 7 apa? Ujung kaki. Apa yang dimaksud ujung? Ujung kaki itu yang bagian ini, bagian dalam. Namun cukup sebagian jari saja. Ibu kan nggak bisa nekuk 5 jari kan nggak bisa kan? Jari kaki nggak bisa tekuk semua kan? Cukup misalnya jadi 1 jari gini. Ini ada bagian putihnya ini nempel di lantai. Namun untuk nempelnya ini nggak mesti harus bertahan. Saya sujud pertama sampai sujud terakhir, sampai dari awal sujud sampai mau duduk antara dua sujud nempel semua gitu. Misalnya ibu agak angkat tangan sedikit, jadi tangan sudah nempel. Set. Ada sedikit gatal gitu, angkat ini, lanjut lagi nempel lagi, boleh. Paham nempelnya tadi ya? Nempelnya tadi yang penting ada yang nempel. Terangkat ya sudah, boleh. Yang penting ada yang nempel 7 tadi. Nah, para ulama cuma bersiap pendapat untuk hidung. Hidung ini gimana? Harus enggak? Dalam mazhab Syafi'i ada beda pendapat juga sendiri. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau Imam Nawawi tetap masukkan hidung di dalamnya. Namun kalau yang lainnya, maka rata-rata orang Indonesia itu biasanya enggak mau nempel hidungnya karena yakini bahwasanya itu enggak wajib. Namun hati-hatinya tetap nempelkan hidung. Imam Nawawi masih singgung ini. Berarti Imam Nawawi yang notabene mazhab Syafi'i juga masih memerintahkan untuk hidung ditempelkan ketika itu. Ya. Jadi itu anggota sujud. Maka anggota-anggota sujud ini tidak boleh berbuat syirik pada Allah. Berarti tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ya ulang, tidak boleh apa? Sujud kepada selain Allah. Yang ketiga, makna masjid adalah seluruh tempat di muka bumi. Berarti seluruh tempat di muka bumi ini tidak boleh kita berbuat syirik. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri. Artinya seluruh muka bumi adalah tempat sujud. Maka janganlah sujud di tempat tersebut kepada selain Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian yang keempat, masjid berarti sujud. Berarti menunjukkan perbuatan sujudnya. Berarti perbuatan sujud seperti disebutkan tadi tidak boleh dilakukan pada selain Allah. Kalau tadi baru anggota sujud, berarti sujud berarti tangan tidak boleh pada selain Allah. Kalau tadi nomor 4, sujudnya tidak boleh kepada selain Allah. Karenanya maknanya adalah sujudlah pada Allah saja, jangan sujud pada selain Allah. 4 tafsiran di atas disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Terus ada penjelasan terakhir, Syekh Ibnu Qasim rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud masjid adalah tempat yang digunakan untuk sholat, beribadah kepada Allah dan zikir kepadanya. Juga yang dimaksud dengan masjid adalah anggota sujud. Sedangkan kalimat maka janganlah kamu berdoa ini adalah larangan umum kepada seluruh makhluk dari manusia dan jin agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Dalam ayat ada kata ahadan yang merupakan bentuk nakira dalam istilah bahasa Arab. Maka siapa saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah.
baik itu yang ditujukan ibadah adalah berhala, yang ditujukan ibadah adalah wali, pohon, kubur, jin atau selainnya. Berdoa kepada selain Allah adalah bentuk syirik akbar. Syirik akbar ini adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan jika dibawa mati, baru dimaafkan ketika bertobat semasa hidup. Berarti syirik ada dua, Bu. Atau saya bagi tiga aja gak apa-apa. Yang bagi tiga. Syirik ada tiga macam. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga syirik khafi atau syirik yang samar. Yang pertama apa? Syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga syirik khafi atau syirik yang samar. Syirik besar adalah syirik yang di dalamnya ada ibadah. Syirik yang di dalamnya ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Contoh, sujud kepada kubur orang soleh. Contoh lagi, berdoa meminta kepada selain Allah. Terus yang kedua, syirik apa tadi? Syirik kecil. Syirik kecil adalah syirik yang mengantarkan pada syirik besar. Syirik yang mengantarkan pada syirik besar. Contoh, memakai jimat, memajang raja. Jimat sudah tahu, Bu, jimat. Raja sudah tahu, raja. Saya contohkan satu aja lah. Ini ya biar tahu aja lah. Rumah. Ditulis di situ Asmaul Husna lengkap. Di tengah-tengahnya ada tulisan Kitmir. Terus di bawahnya ditulis ini untuk jimat atau raja, tolak bala atau untuk pesugihan. Ini raja, Bu, nggak boleh. Sekadar Asmaul Husna saja, nggak bisa bentengnya rumah ibu, nggak bisa. Sekadar itu Asmaul Husna terus ditulis di tengahnya. Kitmir itu diklaim sebagai nama anjingnya Ashabul Kahfi. Untuk mengklaim ini nama anjingnya Ashabul Kahfi butuh lagi dalil lagi. Kalau nggak ada nggak boleh. Maka saran saya diturunkan saja. Itu raja nggak boleh. Ya. Itu contoh. Masih punya keyakinan kayak gini, jatuh pada syirik tadi, syirik kecil. Yang ketiga, syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang samar, yang tidak diketahui orang lain atau tidak nampak pada orang lain. Contoh, riya. Cari pujian ketika beramal. Bu, cari sholat nih, sholat ya. Dia sholat, ini nggak ada yang tahu perkara hatinya, nggak ada yang tahu. Namun tuh mainan hatinya nanti. Ini saya sholat lah ini biar orang-orang tahu gitulah. Saya ini orang yang gemar sholat, apa-apalah ingin cari pujian ketika itu. Tidak nampak pada orang lain.
Sedekah dia itu untuk dapat pujian orang lain, itu masalah hati juga, tidak nampak. Maka para ulama golongkan dalam syirik khafi, syirik yang samar. Berarti ada syirik yang jelas, ada syirik yang nampak. Maka dua syirik yang sebelumnya itu termasuk dalam syirik yang jelas atau syirik yang nampak. Namanya syirik jali. Nah, tiga-tiganya diperintahkan untuk dijauhi. Para ulama itu bahkan golongkan, Bu, syirik mau besar, mau kecil, mau khafi, itu lebih parah daripada dosa besar. Itu lebih parah daripada dosa besar. Dan ada sifat syiriknya, kita tahu itu syirik, dan ada yang kita tidak tahu, butuh belajar. Makanya dalam hadis itu disebutkan syirik itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Apa tadi, Bu? Semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Kelihatan saking samarnya, Bu. Maka kalau jenengan nggak belajar kayak gitu, ini syirik ini apa saja, sudah gampang terjatuh dalam syirik, Bu. Orang nggak peduli lagi. Dan membedah masalah syirik itu lebih penting daripada jenengan membahas dosa-dosa yang lainnya. Bahas ini dulu, Bu. Ibu selamat dari ini, ya, itu sudah jaminan surga itu. Syirik nggak selamat, ya. Syirik nggak selamat, ibadahnya itu rajin luar biasa, sodakonya luar biasa. Syirik jalan terus, semua nggak diterima. Kuncinya makanya pada syirik saja. Nanti tentang keutamaan meninggalkan syirikan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Ada rinciannya lagi, Bu, banyak tentang syirik-syirik. Ya, kalau mau bedah itu lama sekali. Sampai mati pun Ibu belum tentu bisa tahu syirik itu yang semuanya tadi. Maka ingat ibaratnya tadi ya. Syirik itu ibarat apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Maka kalau orang belajar saja belum bisa tahu secara detail, Bu. Masih bisa terjerumus, apalagi orang yang nggak pernah belajar perkara syirik. Jadi jangan nganggap oh syirik itu seram banget. Justru itu pelajari yang seram-seram kayak gini biar dijauhi gitu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Monggo silahkan bertanya, bisa lewat kertas. Waktu berfungsi kalau sudah ada panitia ya, saya untuk Ada langsung, monggo. sudah ditulis Pak? Sudah tulis ya. Dosa orang tua di masa lalu apakah akan berdampak ke kehidupan anak mendatang? Dikenal dengan hukum karma, sebab akibat. Karena contoh sudah banyak. Kalau pengertiannya dosa ini nanti diwariskan ke anak, padahal anaknya itu sudah jadi baik saat ini, orang tua punya masa silam yang gelap ketika itu, tidak benar. Karena Allah sendiri katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak diwariskan kepada yang lainnya. Orang tua salah, anak belum tentu mewarisi dosa yang sama. Saya contohkan, Bu. Keluarga Nabi kita Muhammad SAW itu tidak semuanya mengikuti beliau dalam hal keimanan. Nabi SAW ya jelas dengan orang tuanya sendiri tidak bertemu ketika Nabi itu dapat wahyu, tidak bertemu. Harusnya orang tua beliau ikut syariat sebelum. Saya ingin bahas yang bertemu dengan beliau ketika hidup. Ada di situ paman beliau, ada di situ Abu Lahab, ada di situ Abu Thalib. Abu Thalib ini yang bersama Nabi SAW terus. Ya, dukung Nabi.
Namun ketika itu Abu Thalib sampai pun meninggal dunia tidak mau beriman. Nabi sudah dapat wahyu. Ya, Nabi sudah dapat wahyu ketika itu. Ini pun tetap yang pamannya tadi tidak punya pengaruh apa-apa untuk Nabi. Nabi juga tidak bisa berikan pengaruh kepada pamannya. Maka untuk dosa masing-masing ditanggung sendiri. Tidak bisa saling mewariskan, tidak bisa. Tadi dalam ayat dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka kalau ditanyakan tentang hukum wallahu a'lam, tidak setiap orang kena masalah ini. Terus sah atau tidak sholat kami wanita jika memakai gamis sehingga bisa menyapu lantai dalam keadaan bepergian. Kalau najisnya kena ketika berjalan dan najisnya najis yang kering, bisa tersapu dengan terseretnya tadi gamis itu ketika jalan, maka dalam hadis sebutkan langkah kaki berikutnya menghapuskan kotoran sebelumnya. Selama tadi najisnya kering ya. Kalau najisnya itu basah sifatnya wajib dibersihkan. Adakah buku tuntunan sholat, doa dan cara-caranya yang sesuai sunnah? Kebanyakan itu yang ada, yang saya tahu kalau secara detail gitu nanti ibu agak sulit pahami karena dalil-dalilnya rinci sekali. Jadi itu pemahaman dalil, dua-duanya lengkap di situ. Ada buku sifat sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sebenarnya saya mau buat buku yang sederhana Bu. Jadi tuntunan sholat sederhana tapi masih dalam proses ini desain dan karena dengan gambar sekalian masih belum selesai. Masih belum keluar. Saya ingin punya buku yang sederhana sekali. Jadi penjelasannya cukup dengan yang dibutuhkan saja, tidak perlu dengan dalil rincian gitu. Karena ibu belum butuh untuk ini. Itu mudah-mudahan segera terbit. Kalau mau lihat saya punya tulisan ada di website rumaiso.com. Ibu cukup punya kuota saja buka situ website, terus nanti cari di pembahasan sifat sholat Nabi. Ya, di website itu cari dengan kata kunci sifat sholat Nabi. Nanti ibu dapati penjelasan detail sholat dari awal sampai selesai. Saya punya sekitar 37 serial itu, serial tulisan. Yang ingin saya buat nanti lengkap dengan gambarnya. Namun karena proses desain harus ada gambar detail gitu. Ini belum selesai sampai saat ini. Seandainya ada seorang mengaku dia pintar bisa melihat sesuatu dan bisa mengobati dan dia menggunakan media atau air putih, tapi mohon pada Allah, apakah ini termasuk syirik? Dengan air putih saja lantas dia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Ketika seorang itu berobat, terutama dengan pengobatan alternatif, dilihat beberapa poin dulu Bu. Pertama, pengobatannya itu logis ataukah tidak? Yang kedua, semua orang bisa belajar seperti itu atau hanya dia saja? Saya contohkan ya, logis atau tidak dan semua orang itu bisa belajar seperti itu atau tidak. Ada pengobatan alternatif itu bentuknya mentransfer penyakit dari orang ini ke hewan, kambing misalnya, atau ditransfer ke sebutir telur. Pindah itu tadi. Sekarang ibu mikir saja pakai logika gampang Bu. Gimana penyakit itu bisa berpindah? Nyambung Bu? Ada saluran apa kok sampai bisa berpindah? Kalau dia katakan saya pakai tenaga dalam, iya tenaga dalam ilmu aneh Bu, tenaga dalam itu. Tenaga dalam yang ibu biasanya nonton di TV-TV itu ilmu-ilmu aneh itu. Masa dari sini pakai tenaga gini aja, set gitu, sudah sampai sini. Atau di zaman dulu ibu lihat ada film gerhana itu pakai mata aja Bu. Semua lihat saja cuma, sudah berhenti mobil itu. Itu ilmu-ilmu aneh Bu, nggak logis itu. Logisnya di mana? Tenaga dalam nyambungnya gimana tenaga dalam tadi Bu? Itu semua orang bisa pelajari nggak? Saya butuh kayak saya kuliah nggak untuk pelajari kayak gitu. Kalau ilmu kesehatan kan jelas kan, kuliahnya kan jelas ini runtutannya jelas itu, mempelajari tubuh, mempelajari macam-macam jelas itu.
Sekarang kalau pengobatannya kayak gitu, bisa dipelajari yang lain nggak? Kan suatu yang aneh. Kalau ilmu medis jelas Bu, mau belajar S1-nya jelas itu ilmunya. Catatannya jelas, penelitiannya jelas. Logisnya jelas Bu. Terus yang ketiga, orang ketika berobat ini bergantungnya kepada siapa? Kalau dia karena ini kiai, ini orang pinter tadi, akhirnya kita cuma yakin pada dia saja. Ibu sudah menggantungkan hati kepada selain Allah. Ini cuma sebab saja karena dokter bilang saya minum obat ini. Namun saya pasrahkan pada Allah. Jadi ibu pasrah pada Allah. Ibu cuma yakin orang ini nggak bisa. Ketergantungan hati padanya. Maka kalau ada unsur-unsur tadi yang saya sebut, perlu berobat di situ. Cara medis saja insya Allah lebih selamat. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ketika kita memberi sedekah kepada anak yatim lalu meminta anak yatim untuk mendoakan kita? Apakah boleh? Boleh. Di antara bentuk terkabulnya doa, kata Syekh Said bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya, dia katakan doa tadi diawali dengan sedekah. Bisa jadi dia sedekah pada anak yatim, minta doa dari anak yatim tadi. Karena doa dari orang miskin, anak yatim, doa yang terkabul insya Allah. Apakah bagian punggung tangan termasuk aurat? Baik. Ini tangan Bu. Ibu sholat ya. Bagian dari pergelangan sini sampai ujung, ini punggung telapak tangan ini, dan ini sampai ujung ya, dua-duanya boleh terlihat. Ini pendapat yang paling tepat. Jadi yang boleh terbuka ini sampai ujung. Dari pergelangan ini ibu sampai atas, nah itu sudah masuk aurat. Ditutup wajib. Kalau bisa ibu gunakan rukuh atau mungkena yang nutupi sampai tangan ibu. Jadi ibu ketika gerak ini tangan itu seperti di bagian dalam. Rukuh atau jilbab yang besar seperti itu ibu tidak perlu tambah lagi. Tambah lagi mungkena di luar. Karena sudah nutupi itu sampai tangan ini. Nah itu yang dipakai ketika sholat. Bagaimana cara menasihati yang sesuai adab orang tua yang masih melakukan tabur bunga di kuburan dan berbagai kegiatan adat yang lainnya karena terbiasa dengan lingkungan. Dakwai pelan-pelan. Makanya sekarang ibu belajar itu secara sistematik. Terus kuasai perkara-perkara penting Bu. Setiap orang punya kewajiban dakwai keluarganya masing-masing. Kalau nggak bisa, ngajak orang tua untuk ngaji. Bolehkah memajang nama Allah dan Muhammad di rumah? Bolehkah sejajar? Jadi tulisan Allah dan Muhammad dibuat sejajar. Nabi SAW pernah ada seseorang yang mengatakan pada beliau, karena beliau jadi sebab sesuatu sehingga urusan ini mudah selesai gitu. Orang ini katakan, Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Dan di sini dengan gunakan kalimat dan. Dalam istilah bahasa Arab dan ini artinya selevel, sejajar. Berarti kalimat ini maksudnya Allah dan Muhammad itu sejajar. Ketika itu Nabi SAW langsung bantah, enggak, kamu enggak boleh bilang kayak gitu. Yang kamu katakan adalah Masya Allahu wahda, cukup atas kehendak Allah saja. Atau Nabi katakan Masya Allahu summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu wahai Muhammad. Menunjukkan Nabi tidak ingin sejajar, namun setelah. Jadi Nabi SAW dengan Allah tidak selevel. Sehingga perlakuan yang benar seperti itu. Maka kalau ada pajangan seperti tadi, baiknya nama Allah dan Muhammad dibuat tidak sejajar. Nama Allah lebih tinggi daripada Muhammad.
Ustadz, ibu saya seorang Nasrani, di dalam kamarnya ada salib besar. Sahkah jika saya sholat di depan salib tersebut karena posisi salib tadi pas menghadap kiblat? Cari kamar yang tidak ada salib. Atau ketika sholat salibnya diturunkan dulu, disimpan, terus sholat di situ. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah tahu sebelumnya, kita sudah tahu hukumnya haram sesuatu hal tapi masih menjalaninya? Berarti belum taubat. Orang yang taubat terpenuhi 3 syarat: menyesal, kemudian berhenti dari maksiat tadi, kembali taat, dia berhenti, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang Islam kejawen? Dan bagaimana cara menasihati keluarga yang melakukan ibadah yang melenceng? Islam yuk Islam, gitu aja selesai. Islam tidak perlu tambah-tambah yang lainnya lagi. Dan Islam tidak perlu menyesuaikan budaya. Islam tidak perlu menyesuaikan tradisi gitu. Justru tradisi budaya yang menyesuaikan dengan Islam. Maka tunduk semua pada syariat Islam seperti itu. Maka belajar pelan-pelan biar tahu Islam yang benar itu seperti apa, sehingga masalah tadi juga bisa dipahami. Terus gimana kalau menghadapi keluarga seperti ini? Bekali diri dengan ilmu, kemudian banyak-banyak sabar dalam menghadapi keluarga. Mudah-mudahan nanti keluarga dapat hidayah. Saat awal sahur tiba-tiba terdengar azan subuh. Apakah ketika saya lanjut sahur puasanya batal? Tapi kata teman saya yang penting azan pertama, masih tetap lanjut makan. Itu kan kata teman. Kata dalil enggak, Bu? Azan sudah berkemenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajar subuh sudah tiba. Fajar subuh sudah tiba, berhenti makan, tidak boleh lanjut lagi. Saya pernah sebut ketika di bulan Ramadan, waktu kajian di sini, atau sebelumnya, ada masalah seperti ini. Gimana kalau dia itu lanjut makan, makanan di mulut gitu. Sudah fajar subuh sudah terbit, maka yang ada dilepeh, dimuntahkan. Ya, nggak boleh lanjut. Kata Imam Nawawi, jika dia muntahkan puasanya sah. Jika dia ketika itu lanjut makan, puasanya tidak sah. Nah, kalau baru dengar ini, mudah-mudahan besok nggak diulangi lagi. Apabila memakai cincin atau gelang atau kalung yang ada batu atau kristalnya, yang katanya mempunyai manfaat kesehatan untuk menyeimbangkan emosi, menambah rasa percaya diri, apakah itu termasuk syirik ataukah tidak? Ada penelitian ilmiah tentang ini ataukah tidak, sehingga jadi logis gitu. Kalau tidak ada cuma dasar klaim dan testimoni saja, belum. Jadi buktikan dulu. Kalau ada bukti seperti itu, ada eksperimen, boleh dipakai. Kalung energi dan yang lainnya, gitu ya. Sama. Apa hukumnya memajang kaligrafi di dalam rumah? Apa tulisannya, Bu? Tulisannya apa? Kalau sekadar pajang saya saja, kalau ibu tanya saya enggak. Dan yang saya ketahui kalau para ulama kurang setuju, apalagi dia punya keyakinan tertentu lagi ditambahkan ini dapat melindungi rumahnya gitu dengan pajangan ini. Berarti sejatinya dia jadikan pajangan itu walaupun tulisan Arab, dia jadikan jimat. Dan Nabi SAW katakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang pajang jimat, dia masuk syirik. Namun karena ini, kalau ini ayat tidak syirik, namun itu salah gitu. Maka kalau tidak ada fungsi apa-apa, mendingan gak usah. Kalau fungsi apa-apa misalnya gimana, Bu? Misalnya ibu ingin hafal doa, ya. Misalnya anak ini sering terkena ain, terus ibu ingin hafal doa tadi, ibu buat tulisan Arabnya, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nah, ibu jadikan ini hafalan. Ini kalau ada apa-apa saya hafal ini, supaya anak saya terlindungi dari ain. Boleh, tujuannya ada. Kalau tujuannya cuma sekadar dipajang saja, baiknya tidak. Ya, karena nanti ada keyakinan-keyakinan yang salah di situ. Wallahu a'lam.
Jika ada orang yang pernah berbuat syirik lalu dia bertobat, apakah dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi? Kalau dia KTP-nya Islam, cukup beramal saja untuk nutupi kesalahannya tanpa mengulangi syahadat. Saya biasa sholat 2 rakaat terus witir sebelum tidur. Apakah boleh Ustadz? Boleh. Witir boleh dilakukan sebelum tidur. Ziarah kubur sebaiknya baca apa Ustadz? Sebaiknya banyak baca doa dan tidak dianjurkan baca surat tertentu ketika ziarah kubur. Jadi doa ketika ziarah kubur yang dibaca. Nanti cari-cari tentang doa ziarah kubur itu ada. Apabila seorang muslim percaya pada seorang yang katanya punya indera keenam, apakah disebut juga syirik? Karena katanya orang pintar itu bisa meramal masa depan dan bisa membaca isi hati orang. Ini dukun. Yang kedua, indera keenam nggak ada, Bu. Kalau ini indigo, anak yang indigo coba diruqyah. Ya, karena ada sesuatu di situ yang masalah. Dia bisa melihat sesuatu yang gaib, Bu. Lihat ada jin itu, warna merah di sana itu. Lagi mau jalan-jalan misalnya. Bu, itu sesuatu yang aneh, Bu. Karena mata normal nggak bisa. Mata normal ketika itu tidak bisa lihat kayak gitu. Ini suatu perkara yang gaib. Maka itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Maka diruqyah. Coba cari solusi, ada peruqyah untuk ruqyah tadi. Bagaimana cara bertobat dari perbuatan syirik? Nanti pertemuan berikut baru kita bahas ya. Apakah dosa syirik bisa diampuni jika benar-benar sudah bertobat? Kalau sudah bertobat, menyesal, meninggalkan, maka nanti akan diampuni. Selama hidup itu bertobat, nanti diampuni. Walaupun itu dosa besar paling besar. Jika ada orang yang pernah berbuat syirik, dia sudah tidak lagi melakukan tapi dia belum menyesali perbuatan syiriknya. Apakah bisa dikatakan dia sudah bertobat? Yang penting tadi 3 syarat ya Bu ya. Menyesal, kembali taat, berarti tinggalkan syirik tadi dan bertekad tidak. Terkabulnya doa sebenarnya bukan terkait dengan seseorang itu anak yatim atau bukan gitu. Terkabulnya doa itu bahkan orang kafir pun doanya bisa terkabul. Orang lagi syirik ini berbuat syirik yang disebutkan dalam ayat ini ya. Ketika dia berbuat syirik saat di daratan dia berbuat syirik, di tengah laut dia itu berlayar. Lantas tidak ada yang bisa nolong dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah saja, selamat dia. Padahal kesehariannya itu berbuat syirik. Bisa selamat. Maka terkabulnya doa itu bukan membenarkan orang tadi. Dan ada yang doanya belum terkabul bukan berarti orang itu salah. Terkabulnya doa ini tergantung Allah. Allah kabulkan ataukah tidak. Dan tadi terwujudnya doa ada 3 macam tadi. Jadi jangan sandarkan pada orangnya gitu. Terkabulnya doa ini tergantung. Ada yang belum terkabul, ada yang sudah terkabul. Apakah kalau jamak takdim atau takhir, qasar, adakah ketentuan jaraknya? Bolehkah kalau masih dalam satu kota? Dalam satu Jogja belum boleh jamak qasar. Contoh. Saya contohkan gampang saja, Bu. Saya dari Gunung Kidul, Bu. Saya ke Adi Sucipto. Saya mau terbang ke Jakarta. Selama saya masih di dalam kota Jogja di sini, ya, wilayah Jogja, saya belum pernah mengqasar ketika itu. Kalau jamak masih mungkin. Jamak misalnya gini. Saya tiba dari Jakarta, landing di Jogja. Saya pas waktu terbang tadi maghrib belum sempat karena sudah disuruh untuk ya masuk pesawat, sudah boarding. Kemudian landingnya pas isya, maghrib belum. Maka saya karena tiba di Jogja lagi, saya orang Jogja, saya jamak. Sholat maghribnya 3, sholat isyanya tetap 4. Karena saya sudah di Jogja. Beda kalau saya di sini ya di isya di sana, maghrib di perjalanan nggak sempat. Maka sampai di sana saya kerjakan jamak takhir, kerjakan maghrib 3, kerjakan isya. Nah boleh qasar. Isyanya jadi 2. Ya, jamaknya jamak apa? Takhir, diundur.
Kalau saya kerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Jadi kalau masih dalam satu kota belum boleh qashar. Kalau jamak masih mungkin. Jamak tadi yang saya contohkan kasus. Kalau qashar itu cuma ada ketika kita bersafar. Saya dari Jogja pergi Jakarta. Selama saya di Jakarta saya qashar. Balik Jogja lagi sudah kembali tamam sempurna lagi 4. Gitu. Paham ya Bibi ya? Nah itu jamak takdim maupun jamak takhir. Qashar sekali lagi hanya boleh ketika safar. Kalau lagi mukim cuma memungkinkan jamak saja. Misalnya hujan deras turun, jamaah di masjid sholat maghrib, mau pulang hujan deras sekali, maka ketika itu sholat isya dimajukan ke waktu maghrib, jadinya jamak takdim. Kerjakan sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, namun jadi jamak takdim. Jamaknya kenapa? Karena hujan besar. Hujan rintik-rintik boleh enggak? Tidak boleh. Ibu-ibu di rumah boleh jamak atau tidak? Tidak boleh. Cukup yang di masjid bersama imam tetap. Atas kehendak jamaah nggak bisa. Pokoknya dengan imam tetap. Imamnya tadi milih jamaah sholat, jamaah manut. Iya kita jamaah sholat juga nih. Isya dimajukan. Ya, catatannya tadi ya, hujan deras nggak boleh hujan yang kecil atau rintik-rintik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat dan insyaallah kita ketemu lagi pada Senin keempat berikutnya biiznillah. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu yang tadi bertanya sudah terpuaskan? Kalau belum puas boleh WA ya Ustaz. WA nggak dijawab. Nggak dijawab.